Apa hakikat orang sesat yang tidak dapat hidayah, yang nggak tahu kebenaran? Tentu bertingkat ya. Kesesatan terbesar, tidak tahu agama yang benar itu yang mana. Kesesatan terbesar ini. Atau dia meyakini agama yang benar ya Yahudi, agama yang benar ya Hindu. Nah, ini kesesatan yang luar biasa. Tuhan itu ada 3. Ini kesesatan yang luar biasa. Nah, ada yang lebih rendah kesesatannya, lebih rendah, termasuk sholat itu pakai usolli, ya, sesat. Ya, sesat. Orang salah kok. Salah kan sesat. Ya. Cuman tidak sebesar kesesatan tadi. Wudu itu pakai nawaitul wudu'a misalnya. Sebelum puasa itu sehari atau 2 hari patusan, ya, harus mandi di tempat tertentu. Ya. Nah, ini sesat. Sesat adalah meyakini sesuatu yang keyakinan itu salah, tapi dia yakin. Sesat subhat. Ya. Muslim tapi penuh dengan kemaksiatan, apakah termasuk orang sesat? Syahwat, syahwat. Ya, bagian dari kesesatan. Jadi fitnah itu ada 2, kesesatan itu ada 2. Apa dan apa? Subhat dan syahwat. Subhat dan syahwat. Kalau para ulama menafsirkan al-maghdubi alaihim dan ad-dallin. Al-maghdubi alaihim ini syahwat, ad-dallin ini syubhat. Dua-duanya kita berlindung kepada Allah. Ketika motor kita hilang, apakah ini berarti rezeki kita haram? Belum tentu. Berapa banyak orang beli motor dengan cara halal, harta warisan misalnya, kerja baik-baik, tapi hilang juga. Ya, kita nggak tahu kehendak Allah itu karena apa. Itu kan kehendak Allah, ya kan? Kehendak kauniyah. Kita merasa dinasihati, boleh. Kita mengambil pelajaran, boleh. Oh, mungkin karena saya kurang sedekah, mungkin karena saya kurang silaturahim sama kerabat. Oh, mungkin saya kurang berdoa, merasa aman. Boleh. Merasa dinasihati, boleh. Tapi rajman bil ghaib, mengira-ngira hal yang gaib, tidak boleh. Hanya Allah yang tahu. Kenapa motor kita hilang, kenapa mobil kita, rumah kita kebakar, dan seterusnya, hanya Allah yang tahu. Dan itu hak Allah. Apa hukum menggunakan obat yang berasal dari plasma darah manusia? Ini dimakan kan berarti kan? Obat kan berarti dimakan. Tentu haram ya. Apa yang ada di manusia haram dimakan. Yang halal dimakan itu yang ada di hewan. Dan itu pun harus dengan cara syar'i, yaitu disembelih. Hewannya harus disembelih. Kecuali hewan air. Apabila kita sedang salat sunnah, sudah dapat 1 rakaat tapi terdengar qomat, apakah harus dibatalkan? Iya. Kalau sekiranya kita terlambat dari takbiratul ihram imam, batalkan. Kecuali sudah atahiyat akhir, baru Allahu Akbar, Allahu Akbar, apalagi qomatnya mendayu-dayu lama ya. Kan suka ada tuh qomat tapi hampir mirip sama azan.
cuman ya sekali-sekali, tapi mirip-mirip azan. Berarti kan lama, ya. Ya udah teruskan sampai salam. Begitu salam, pas qomat selesai, ya, kan berarti kan tidak tertinggal dari takbiratul ihram imam. Kalau kira-kira tertinggal, udah batalkan. Di tempat saya ada ustadz yang bilang ikhtilat di tempat hajatan itu boleh, karena pakai dalil seperti orang tawaf. Ini bagaimana? Ini kias ma'al farik. Bagaimana orang hajatan dikiaskan dengan tawaf? Ya, gimana? Bisakah tawaf itu diatur? Sulit sekali ya. Ribuan, ratusan ribu, mungkin jutaan muter di situ. Sulit sekali. Ini darurat. Gitu. Nah, hajatan bisa diatur nggak? Ya bisa. Hajatan bisa diatur. Tamu laki-laki sebelah sini, tamu perempuan sebelah sini. Gampang sekali ngaturnya. Kenapa dicampur? Ya. Saya pinjam 20 juta dicicil dengan cara potong gaji selama 20 bulan. Tiap bulan 1 juta. Kantor dan saya sama-sama setuju dalam menerima pinjaman dikurangi uang jasa. Jadi pinjam 20 juta, terima 19,6. Hati-hati ya, hati-hati. Karena mau dikasih nama apapun, ketika pinjam mengembalikannya lebih, walaupun lebihnya itu 1.000 perak, ya ribanya 1.000 perak. Ya. Mau dikasih nama apapun. Nah, hari ini banyak saudara-saudara kita yang ikut-ikutan kelakuan Yahudi. Yusammunaha bighairi ismiha, berkilah, memberikan nama dengan yang bukan namanya. Gitu. Pak, bank kami ini bank syar'i, bank syariah, nggak pakai riba. Dia pakai apa? Bagi hasil. Gitu. Kalau bank lain kan pinjem 10 juta kembali 11 juta, ya, 3 bulan misalnya. Bank kami nggak riba, tapi bagi hasil. Jadi kalau saya pinjam 10 juta, kembalinya berapa? Kembalinya 11 juta, tapi itu bagi hasil. Gitu. 3 bulan. Ya. Beda apa sama? Ya sama, apa bedanya? Sama. Dia juga. Dia keneh. Keneh. Ya. Apa bedanya? Cuma namanya diganti. Kalau sono bunga riba, kalau kami bagi hasil. Namanya diganti. Persis sabda Nabi, yusammunaha bighairi ismiha. Nanti kaum muslimin itu akan memberikan nama maksiat dengan yang bukan namanya. Kalau bank-bank konvensional jujur, ini riba, ini bunga. Nah, ini nipu kaum muslimin. Ini bukan bunga, bukan riba. Ini bagi hasil, tapi sama persis. Ditentukan di awal. Ya. Dan itu banyak sekali. Antum jangan sampai terkecoh ya. Enggak, nanti ini disewa dulu sekian. Nanti setelah disewa, setelah dibeli disewakan gitu. Intinya uang 10 juta jadi 11 juta. Gitu. Dan itu diketahui dari awal, tanda tangan dari awal. Ya seperti ini. Walaupun cuma berapa tadi? 400.000. Ya tentu kecil persentasenya dibanding 20 juta, ya kan?
tetap riba. Mau dikasih nama administrasi apapun, karena kan mengikat. Kecuali nggak ngikat, ya kami kan koperasi ini rame-rame, nah, pinjem berapa, 20 juta, kembali berapa, 20 juta. Tapi kalau mau ditambah silahkan, kan buat rame-rame. Nah, tidak boleh mengikat, tidak boleh memaksa. Kalau tadi kan memaksa, jadinya riba. Ada yang menyandang predikat Nabi sekaligus Rasul dan hanya Nabi saja. Dulu dikatakan bahwa kalau Nabi menerima wahyu untuk dunia sendiri dan Rasul menerima wahyu untuk disampaikan kepada umat. Bagaimana dengan status Nabi Muhammad SAW yang katanya diangkat jadi Nabi dan Rasul di usia 40 tahun? Sepertinya penjelasan belum selesai ya. Jadi Rasul pasti Nabi, ya. Nabi belum tentu Rasul. Dengan kalimat ini insya Allah menjawab pertanyaan tadi. Loh, kok Nabi Muhammad disebut Nabi juga, bukankah beliau Rasul? Ya itu tadi, Rasul pasti Nabi. Jadi menyebut beliau sebagai Nabi boleh, menyebut beliau sebagai Rasul boleh, gitu ya. Bahkan apa yang disebut oleh beliau sebagai Nabi dan itu ibadah, kita ganti Rasul, boleh apa tidak? Tidak boleh. Walaupun tentu Rasul lebih baik dari Nabi. Nama Rasul, sebutan Rasul lebih baik, lebih mulia daripada sebutan Nabi. Kalau kita menyebut Nabi Muhammad bagus, kalau kita menyebut Rasulullah Muhammad SAW tentu lebih bagus. Nah, tapi Nabi marah ketika beliau menyebut diri beliau sebagai Nabi, dan itu dalam peribadatan oleh Al-Barra bin Azib diganti menjadi Rasul, ya, yaitu doa menjelang tidur yang agak panjang itu, bukan Bismika Allahumma. Di situ ada kalimat amantu binabiyyikal ladzi arsalta. Aku beriman dengan Nabi yang engkau utus. Maksudnya Nabi Muhammad SAW. Al-Barra bin Azib mengganti dengan yang lebih baik. Amantu bi rasulikal ladzi arsalta. Aku beriman dengan Rasul yang engkau utus. Kan lebih baik, lebih bagus. Nabi dengar, Nabi marah. Jangan engkau rubah yang dariku. Ma kharaja minni illa al-haq. Yang keluar dari mulutku ini al-haq. Kenapa? Karena ini ibadah. Doa menjelang tidur kan ibadah. Kecuali sekedar menyebut beliau. Tentu menyebut Nabi boleh, menyebut Rasul lebih baik. Kalau ibadah tidak boleh dirubah. Wallahu a'lam. Habis? Ya. Apakah seseorang yang sudah sholat itu dia sudah bertobat? Apakah orang yang sholat itu sudah bertobat? Apakah orang yang sholat itu sudah bertobat? Belum tentu. Kalau dia sholat juga masih minum khamar juga kan bisa aja. Masih ngerokok juga, dengerin musik juga, korupsi juga. Belum tentu. Tobat dari tidak sholat. Selama ini nggak pernah sholat, nah hari itu mulai sholat, dia tobat dari meninggalkan sholat. Itu maksudnya. Kalau itu yang antum maksud, ya. Karena bertobat itu boleh secara keseluruhan. Ya, dia berzina, minum khamar, berjudi, nggak sholat, apalagi membunuh. Oh, dia tobat semuanya. Sholat, tentu bagus sekali. Nah, ada kalanya seseorang tobat dari sebuah dosa. Dosa-dosa yang lain dia masih lakukan. Ya, ambil contoh, dia masih merokok, masih dengerin musik, masih minum khamar. Dia tobat dari khamrnya, belum tobat dari musik dan rokok, ya. Apakah Allah ampuni khamrnya? Insya Allah, insya Allah, ya. Yang terbaik tentu kalau dia sadar bahwa itu dosa tiga-tiganya,
ya dia tobat dari tiga-tiganya. Wallahu a'lam. Habis? Ya. Kenapa dikatakan bahwasanya orang Yahudi dengan orang Muslim itu lebih keras bermusuhnya dengan orang-orang Islam, sementara orang Nasrani itu sebaliknya gitu. Aqrabahum mawaddah. Ya, itu ayat ya, nggak mungkin kita membantah ayat. Dan terbukti kan? Terbukti ya, sejelek-jeleknya Nasrani kan nggak sejelek Yahudi. Kita belum mendengar Nasrani membantai kaum muslimin seperti Yahudi ya. Dan tentu kita tidak ragu sedikit pun dengan ayat itu, bahwa yang paling keras permusuhannya adalah kaum musyrikin dengan Yahudi, yang paling dekat dengan kaum muslimin adalah Nasrani ya. Itu jika dibandingkan bahwa tiga-tiganya kafir kekal di neraka, jelas ya. Seandainya dibandingkan. Oleh karena itu, ketika Romawi dan Parsi perang, ini Rasul dan para sahabat masih di Mekah ya. Ketika Romawi dan Parsi, Romawi apa? Kristen, Nasoro. Parsi? Parsi ya kaum musyrikin ya. Nah, ketika Nasrani yang menang, ini superpower dunia hari itu kan. Ketika Nasrani menang, Rasul dan para sahabat senang. Abu Jahal Abu Lahab nggak senang. Abu Jahal Abu Lahabnya pro ke Parsi, kaum musyrikin. Antum bisa lihat di surat Rum, Ar-Rum. Wallahu a'lam. Habis? Ya. Dan mau nanya tentang sholat. Kalau kita niat sholat fitir 3 rakaat, tapi lupa 1 rakaat, terus salam, nambah 2 atau sudah 1 lagi? Niatnya 3 rakaat. Iya. Kenyataan 1 rakaat salah. Iya, lupa. Ya nambah 2 lah. Ya kan? Nambah 2. Sudah niat 3 kan? Kecuali begini, kita nggak tahu jadwal misalnya, subuh jam berapa, mungkin lagi di Makassar atau di Kuala Lumpur gitu ya. Nah, udah sholat witir saja. Nanti kalau ada waktu bisa 3 rakaat, tapi kalau 1 rakaat kok terdengar azan, ya sudah, salam gitu. Karena sholat itu tidak harus dengan niat, sholat itu tidak harus dengan jumlah rakaat ya. Artinya kalau maghrib ya otomatis 3, kalau subuh ya otomatis 2, kalau isya ya otomatis 4 ya. Nggak perlu diniatkan, ya Allah aku sholat maghrib ya Allah 3 rakaat ya Allah, makmuman ya Allah, Allahu Akbar, kan nggak begitu tuh, cuman bahasa Arab, usolli fardul maghribi kan begitu, salah rakaat. Tentu Allah udah tahu kalau maghrib itu 3 rakaat, kalau di belakang situ ya makmum, kalau di sini imam. Kosong ngasih tahu Allah, niat itu jenis sholatnya, mau sholat apa itu harus niat ya. Oleh karena itu, kalau antum memang nggak tahu jadwal seperti tadi, ya udah witir aja, mau 1 atau 3 ya gimana nanti ya. Atau antum taruhlah mampir di rest area Semarang, antum rumah Jakarta, berarti safar nggak? Safar.
pas masuk di masjid sedang berjamaah, sedang berdiri semua berjamaah. Antum nggak tahu ini rakaat keberapa, ini yang jelas salat zuhur ya, yang jelas salat zuhur. Ini qasar apa tidak, antum nggak tahu kan? Ya, antum ikut saja. Ya, antum ikut saja. Kalau ternyata mereka sholat 4 rakaat, maka ikutlah 4 rakaat. Masuk imam 4 kita 2. Kalau ternyata mereka sholat 2 rakaat qasar, maka ya ikut qasar. Disinilah kemenangan pendapat madhab Ibnu Hazm, walaupun banyak disalahkan oleh para ulama ya. Ibnu Hazm berpendapat ketika kita safar dan imam 4 rakaat dan kita kebetulan masbuk, jangan lihat masbuk ya, kebetulan masbuk 2 rakaat, maka perlukah nambah 2 rakaat? Perlukah? Kita safar nih, kan 2 rakaat. Kita masuk ke sebuah masjid, kebetulan masbuk 2 rakaat. Ya. Nah, berarti kan kita dapat 2 rakaat nih zuhur. Begitu imam salam, kita ikut salam apa nambah 2 rakaat? Nah, ikut salam. Ini pendapat Ibnu Hazm, walaupun banyak disalahkan oleh para ulama. Tapi sepertinya pendapat beliau aqrab lis-shawab. Karena ya jelas tidak ada dalil yang dilanggar, justru mengikuti imam ya kan, imam salam ikut salam gitu. Nah yang salah adalah nunggui. Duduk, jadiin aja kita duduk sini aja, nunggu dia atayat awal, berdiri baru kita masuk. Nah itu yang salah, nggak boleh ya menunda-nunda seperti itu. Ikut aja. Wallahu a'lam. Ada lagi? Habis? Kalau habis kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum